silakan duduk. Kalau masih ngikuti dari rumah, puji Tuhan. Ya tepuk tangan dong buat pemusik, pemuji Tuhan ini kan luar biasa. Baik. Tahu tema kita hari ini? Tanya kok. Tahu nggak tema kita hari ini apa? Loh, ayo lihat temanya apa? Bisa ditanyakan nggak? Ada nggak? Ada? Mana? Ayo. Ayo, apa temanya? Ayo, coba kita mau belajar. Iya, milk or solid food. Kita ini mau makan susu terus atau mau makan makanan keras? Saya tahu kalau ditanya milihnya apa. Maafnya sudah tua-tua ini lupa kalau sudah tua maunya susu terus. Maaf. Saudara, sebelum kita bahas tema ini, saya belum tanya kepada Pak Gembala, Ibu Gembala, kenapa pilih tema ini? Tapi kita semuanya tahu, itu ada tertulis dalam kitab Ibrani. Kalau menurut waktu, kamu ini harusnya sudah jadi dewasa. Tapi kenapa kamu masih anak-anak terus? Sehingga susu yang kamu perlukan, bukan makanan keras. Nah itu temanya ada di Ibrani, pasal 12. Tapi saya mulai dengan ini. Oh, ada Pak Gembala tuh, baru kelihatan. Hari ini kok tambah cakep Pak Gembala. Oh, luar biasa. Tepuk tangan buat Gembala sekarang. Paling saya sambil kembali. Untuk mempelajari makanan lunak, susu atau makanan keras, saya ajak saudara berpikir begini. Sebagai anak-anak Papa di surga, ada yang belum jadi anaknya? Katanya ada yang belum jadi anaknya? Harus cepat-cepat ambil keputusan. Nah, sebagai anak-anak Papa di surga, seharusnya kita ini menguntungkan surga atau merugikan surga. Walaupun saya tahu jawaban kita semua. Seharusnya bagaimana? Loh, kok nggak jawab? Seharusnya bagaimana? Menguntungkan. Tapi faktanya merugikan. Apa? Merugikan. Oh, ada tambahan jarum. Merepotkan surga. Nah, mengapa yang sudah sekian lama kita jadi Kristen, jadi murid Yesus, mungkin ada di ruangan ini atau yang di rumah, kalau saya tanya, Pak, tuh sejak kapan Ibu jadi Kristen? Seingat saya Monas belum ada. Lama sekali. Nah, kalau menjadi Kristen sejak Monas belum ada, Monas itu dibangun tahun 61. Tapi masih minta makanan lunak, enggak jadi dewasa. Itu yang akan merugikan surga dan akan merepotkan surga. Nah, sama dalam hidup kita sehari-hari, maafkan saya. Pernah enggak saudara menemukan sebuah keluarga? Maaf, mungkin itu keluarga kita sendiri, atau mungkin keluarga saudara kita, sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, tapi masih bikin repot orang tuanya. Pernah nggak ketemu yang seperti ini? Nah, jawabannya kenapa? Karena dari kecil anak ini dimanja. Betul tidak? Mama-mama dengar. Tadi pagi saya dengan istri saya menggunakan waktu singkat untuk konseling pranikah. Ada yang mau menikah nanti November. Nah, salah satu yang kami bahas adalah masalah anak-anak itu paling pinter memanipulasi mamanya, bukan papanya. Betul atau salah? Betul. Kenapa anak-anak paling pinter manipulasi mamanya? Masuk akal. Karena mama itu nggak pernah bisa tegas kalau kelamaan. Kenapa mama sering nggak bisa tegas? Karena mama yang mengandung dan melahirkan itu susah dan berbahaya. Maka itu mama harus menjaga. Maka itu dalam hidup, lihat, kalau kita buka 1 Tesalonika 2,
nasihat itu pada papa. Tuhan memberikan karunia nasihat itu kepada papa, bukan pada mama. Jangan tersinggung. Kenapa? Nah ini manipulasi. Faktanya anak-anak kita atau semua anak-anak lebih senang minta nasihat mamanya atau papanya? Mama. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat mamanya? Karena anak-anak tahu mama itu apa-apa boleh. Kenapa mama apa-apa boleh? Ya kembali tadi, tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Jadi mama sulit tegas. Betul nggak mama-mama? Nah, ini rusaknya anak-anak. Kalau anak-anak mulai belajar dewasa, ya dari umur 6 tahun. Dikit-dikit mamanya bilang, biar mama aja. Tiap kali anak ini mau mengerjakan apa, biar mama saja. Ada nggak mama-mama seperti itu? Banyak. Banyak kan? Nah itu yang merusak masa depan anak-anak. Maka itu kalau saya konseling pranikah, salah satu yang saya tanyakan khusus hubungan calon pengantin pria dengan mamanya sedekat apa. Prinsipnya, kalau saya tahu calon pengantin laki ini anak mama, bahasa Jawanya mbok-mboken, yang nggak tahu Jawa nggak apa-apa, itu nggak bisa dikawinkan. Kenapa anak mama nggak bisa dinikahkan? Istrinya stres. Betul tidak? Kenapa istrinya stres? Ayo jawab. Kenapa anak mama nggak bisa dinikahkan? Ayo cepetan lah. Biasanya anak mama itu laki-laki loh. Jarang ada anak mama perempuan. Biasanya. Betul tidak? Nah, kenapa anak mama nggak boleh dinikahkan? Sebab dikit-dikit istrinya buat ini, istrinya masak itu, istrinya kerja ini. Selalu ada kata, kok nggak kayak mamaku? Kok nggak kayak mamaku? Betul atau tidak? Nah, anak mama itu cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Setuju gak saya ngomong ini? Terus anak mama itu nggak bisa cocok dengan siapa-siapa. Maka itu mama-mama bertobat yang suka dimanipulasi oleh anaknya. Setuju gak saya ngomong ini? Loh, kok diam saja? Setuju gak Mbak? Setuju ya saya ulang. Setuju ya? Nah, anak yang dimanja ini pasti merugikan dan merepotkan orang tua. Seperti itu Kristen manja. Betul? Pasti akan merepotkan surga dan merugikan surga. Nah, sedihnya di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantekosta, justru tidak sedikit pengkhotbah-pengkhotbah memanjakan murid-murid Tuhan Yesus dengan khotbah-khotbah yang salah. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Betul. Selalu khotbahnya diberkati, sukses, berhasil, saudara. Jangan takut, pasti kaya kalau ikut Yesus. Awas yang suka khotbah-khotbah seperti itu. Puji Tuhan, berapa hari ini saudara ngikuti viral nggak di sosial media pertobatan Benny? Ngikuti nggak? Puji Tuhan, kalau dia ngakui salah khotbahnya. Kita tunggu pengkhotbah Injil kemakmuran itu, prosperity gospel, untuk bertobat. Itu yang membuat surga bangkrut, rugi, dan direpotkan. Nah, orang Kristen yang suka dengar khotbah-khotbah yang memanjakan itu jahat. Apa jahatnya? Suka mengungkit di hadapan Tuhan. Kalau orang Kristen seperti itu punya masalah, kecil maupun besar, pasti keluar kalimat ini. Tuhan, kenapa Engkau tidak adil? Masa Tuhan gak ingat bagaimana kesetiaan saya pada gereja? Persembahan saya ini paling besar. Maksudmu? Saya ini rajin puasa Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi?
Jumat pagi kemarin dulu, dalam tanda kutip, saya dipaksa, saya ada pelayanan di Salatiga, seminar dari Rabu, Kamis, Jumat itu cuma sore saja. Nah, rupanya ada yang tahu Jumat pagi itu saya kosong. Nah, saya nggak kenal keluarga ini. Kalau saudara pernah dengar kasus 21 Agustus yang lalu, saya nggak dengar, karena saya ada di luar negeri. Ada pembunuhan di kota Solo, Solo Baru. Ya, masuk TV beritanya ramai, saya terlambat itu. Nah, ada orang yang kenal si pembunuh terdakwa ini. Nah, dia tahu saya ada di Salatiga. Saya mikir, terus saya ini kalau ketemu suruh ngomong apa? Saya juga nggak tahu kasusnya, nggak kenal. Sudahlah, nanti Koden pasti dapat hikmah. Nah, kebetulan sudah ada tol baru, Presiden Jokowi luar biasa. Ya saya ikut. Terus saya juga nganggur. Saya kaget juga, masih muda orang membunuh selingkuhan istrinya di rumah mertuanya. Udah ngeri sekali ceritanya ini. Nah, ketemu, puji Tuhan itu bukan jam besok, harusnya Selasa dan Kamis. Cuma karena mereka minta saya datang, ya saya kenalan, akhirnya diizinkan oleh pengacaranya untuk Jumat. Datang, cuma dikasih waktu 40 menit. Karena mau sholat Jumat juga. Uji bisa gunakan waktu supaya mereka ngomong tentang kebenaran. Nah, terus mamanya ini, pertanyaannya sama, Tuhan, salah saya apa? Nah, waktu kejadian itu mamanya itu lagi pelayanan di Cirebon. Keluar semua. Saya ini kurang apa dengan Tuhan? Kenapa Tuhan begini? Saya bilang, nah ibu, ini salah. Kalau anaknya yang salah, ibu nggak usah ikut-ikut merasa salah. Sudah dewasa kok. Atau, nah ini saudara, model Kristen-Kristen yang masih anak-anak, walaupun sudah tua. Ngerti maksudnya? Karena dimanja. Tidak mau makan makanan keras. Maunya yang lembek-lembek, yang enak-enak saja. Nah, hari ini saudara berubah. Maka itu kalau kita tidak mau mendengar didikan Tuhan, pelajaran mendidik, maka kita salah. Baik, mari kita buka Ibrani 12, mulai ayat yang kelima. Inilah makanan keras itu. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kita, saya ganti kita ya, akan nasihat yang berbicara kepada kita seperti kepada anak-anak. Titik 2. Hai anakku, janganlah anggap enteng apanya didikan Bapa di surga. Jangan anggap enteng. Nomor 2. Dan janganlah putus asa apabila kita diperingatkannya. Keluarkan 3 hal ini. Anggap enteng, didikan, jangan putus asa, dan diperingatkan. 3 ini keluarkan. Ini makanan keras, bukan susu lagi. Saya ulangi, jangan anggap enteng. 2, didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila kita diperingatkan. Jujur, enak semua enggak ini? Tidak. Tapi penting enggak untuk hidup kita? Maaf, sudah banyak contoh papa mama yang tidak mendidik anak-anaknya, meremehkan didikan. Papa mama yang takut membuat anak-anaknya putus asa kalau dididik. Papa mama yang takut untuk memberi peringatan pada anak-anaknya. Pasti anak-anaknya jadi apa? Rusak. Itu yang akan merugikan orang tuanya dan mempersulit, membuat repot orang tua. Jadi hari ini kita harus ambil putusan. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga pernah dididik nggak? Lo coba pernah dididik nggak?
Kalau belum, saya minta papa didik pada hari ini. Terus dibuat kompensasi. Jadi 20 tahun yang lalu sudah jadi Kristen, sampai 20 tahun kemudian nggak pernah dididik, maka hari ini terima didikan 20 tahun. Kok nggak ada yang amin? Supaya cepat dewasa. Ayat berikut. Ayo, kalimat berikut. Karena papa, saya ganti kata ini, ngapain? Mengajar. Nah, beda loh. Mengajar dan menghajar, beda atau sama? Beda. Menghajar orang yang nah, maka itu khotbah-khotbah yang memanjakan telinga kita, yang membuat enak hidup. Oh, saudara jangan takut. Pokoknya saudara diberkati. Asal saudara berani memberi, nanti Tuhan beri balik. Itu khotbah yang kurang ajar betul. Buat enak. Sudahlah, jangan takut, jangan pernah khawatir. Oh, tentu begini, tentu begitu. Betul. Saya nggak ragu tentang kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa, dia mendidik, dia memperingatkan, dia menyesal kita, nanti kita lihat. Dia menghajar. Siapa yang diajar? Lu baca. Yang dikasihnya. Coba saya tinggal dulu. Wahyu 3 ayat 19. Supaya kita tahu makanan keras itu penting. Wahyu 3 18. Nanti kita kembali. 19. Maka aku menasihati. Oh, 19 mana? 19. Barang siapa Kukasihi. Ya. dilus-lus, Ditegur. dimanja-manja, digendong-gendong, diapain cepetan? Ditegur. Iya, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, nah, pelan-pelan. Kalau Bapak berkata relakanlah hatimu, hati kita, berarti kita ini rela tidak? Enggak, karena kita maunya enak terus. Relakanlah hatimu dan justru kalau kita mengenal kasih Papa, harusnya diajar. Amin, dididik. Amin. Harus. Dan suruh kita bertobat. Kalau toh kita siap, dengar ya, saya tahu kalau kita dengar firman ini kita siap. Siap Papa, aku diajar. Tapi kurang ajarnya kita. Kita milih didikan model apa? Awas kamu. Ngerti nggak maksudnya? Loh, ada nggak? Tuhan, aku siap diajar, tapi pelan-pelan ya Tuhan. Cari yang enteng-enteng aja Tuhan. Nggak bisa. Tadi malam, saudara. Kemarin saya masih di Surabaya dengan beberapa anak-anak saya. Jam 2 ada yang telepon. Saya kalau mau tidur, saya selalu tanya, Papa, handphone mana yang harus nyala? Karena kalau ada orang perlu, begitu saya ambil. Padahal jam 4:30 saya harus berangkat ke bandara. Karena pesawat kami tadi pagi jam 6 ke Jakarta. Nangis. Saya diamkan dulu. Sederhana kisahnya. Istri saya selingkuh, Pak. Nah, saya nggak mau panjang-panjang. Maaf ya, saya pakai hukum surga. Saya nggak pakai hukum KUHP. Kalau kamu ngurusi istrimu selingkuh, kamu pernah selingkuh nggak? Dengar ya, yang suka nuduh orang selingkuh, kaget dia. Seingat saya enggak sih Pak. Berarti dia lupa. Ingatnya kok. Oke ya. Pas saya tunjukkan satu ayat ini, dia jadi tertawa. Aduh, ya saya salah. Nah, dia telepon, dia ngotot, ingin minta bukti CCTV. Yang terakhir 3 hari lalu istrinya ada di mana. Nah,
Dia sudah siap mau panggil polisi, panggil pengacara. Jadi kalau sudah saya nggak ngaku, saya minta stop dulu, sudah jangan banyak ngomong. Saya ini setengah 4 nanti harus bangun, setengah 5 saya ini berangkat, tunggu dulu. Saya pakai dasar Matius 5. Masih ingat Yesus berkata, berzina buat KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Kalau saya KUHP nggak apa. Yang hafal pengacara, polisi, jaksa. Saya hafal Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saudara mau tanya tentang hukum apa saja, puji Tuhan, saya tahu di mana pasalnya, ayatnya. Nah, saya bacakan kepada dia KUHS. Masih ingat hukum surga tentang perzinahan? Hebat loh saudara. Buat surga kita ini berzina nggak perlu ketemu orangnya. Ini kan aneh. Betul nggak? Noel enggak, meluk enggak. Ingat gak hukum surga? Pura-pura lupa, awas. Barang siapa? Cepat. Ayo cepat. Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Jadi buat KUHS, berzina itu nggak perlu ada orangnya, nggak perlu di kamar, nggak perlu di tempat tidur. Nah, saya tanya kepada si suami ini, ayo jujur. Bahkan saya dahului. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, ayo jujur. Jadi pendeta apa ini? Saya tanya, sependeta-pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apa ini? Beneran gitu loh. Matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ayo cepat. Betul? Yang kedua, jangan tersinggung. Setua-tuanya orang tua. Tertawa kenapa? Awas pura-pura ya. Ayo, setua-tuanya orang tua. Maaf saya ini kalau ngomong kasar. Yang orang perempuan tua sudah menopause. Orang tua, bapak-bapak sudah maaf impoten. Saya tanya jujur, matanya masih bisa kurang ajar tidak? Berarti di ruangan ini ada nggak yang nggak pernah berzina? Awas kamu jawab salah. Jawab cepat. Tuh, apa jawabannya saya nggak dengar? Berarti ya nggak ngaku bertobat, sombong. Betul. Jadi kamu nggak boleh nuduh istrimu yang berzina. Kalau menurut KUHS ini sekarang kamu, begitu dia tertawa, dari nangis gitu kan. Ya udah sekarang kamu tidur, aku juga mau tidur. Jadi masih menuntut cari CCTV, jahat kan? Betul tidak? Ingat KUHS 1 Yohanes 3:15, barang siapa membenci saudaranya, hukum surga berkata dia adalah seorang pembunuh manusia. Maka tidak ada hidup yang kekal pada seorang pembunuh manusia. Nah, saya tanya, ada nggak manusia selama hidup nggak pernah benci orang lain? Jawab, ada tidak? Nah, tapi ada yang sombong. Saya pernah ketemu sombong. Pak, saya ini keluarga baik-baik. Wih, cerita kakek neneknya bagaimana ditipu tetangganya, nggak pernah untuk banyak orang utang nggak bayar, nggak pernah ditagih. Wih, keren juga. Cerita soal papa mamanya yang baik, nggak pernah punya musuh. Pokoknya membanggakan orang tuanya, nenek moyang. Akhirnya Tuhan beri saya hikmat. Tanya dia dan begini. Oke, saya tanya. Pernah nggak saudara selama hidup malas ketemu seseorang? Kok tertawa? Betul? Loh, saya tanya, pernah? Loh, pernah? Kita nggak, jadi begini, saya tuh nggak benci Pak Lito, saya tuh nggak benci, cuma malas ketemu sama goblok. Aduh, betul? Loh, jawab
Nah, jadi yang masih punya seseorang atau lebih, saudara masih malas ketemu, saudara itu pembunuh manusia. Maka itu KUHS membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Keren hukum ini, saudara. Berarti di ruangan ini banyak atau sedikit pezina dan pembunuh. Nah, waktu saya ketemu terdakwa di Solo Jumat yang lalu, jadi istrinya juga ada, mamanya ada, saudara-saudara ada, iparnya ada. Saya bacakan ayat. Jadi kita tidak boleh merasa angkat telunjuk menuduh dia pembunuh. Menurut KUHS, semua kita ini pembunuh. Bedanya dengan dia, kita belum ketangkap. Loh, betul tidak? Dia sudah ketangkap. Betul? Maka itu mau sombong apa dalam hidup kita? Jadi semua didikan Tuhan itu tidak enak. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar ingatnya. Enggak cuma dilus-elus, disayang-sayang tidak. Ya, membaca ya, setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Maka itu kita enggak boleh sombong dalam hidup. Jadi saya bilang kepada dia, lewat kejadian ini kamu dididik oleh Tuhan. Jadi bukan istrimu yang salah. Oke, kita kembali Ibrani 12. Ayat berapa tadi ya? 6. Oh, belum selesai 6. Mana? Ayo, cepat. Karena Yahweh mengejar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang diakuinya sebagai anak. Maka itu khotbah-khotbah, kita ini anak raja, saudara. Kalau orang Surabaya bilang, dasmu pun anak raja. Ngerti apa itu, gak usah takut. Anak raja, terus mau seenaknya saja. Awas kamu. Justru yang diakui papa sebagai anaknya harus diapakan? Dihajar dan disesat. Apa bedanya diajar dan disesat dengan dipijat? Loh, saya tanya kok tertawa. Beda tidak? Nah, yang minta yang enak-enak mau dipijat terus, awas kamu. Itu susu yang kau cari. Terus, yang 7. Jika kita harus, tunggu dulu, harusnya belum selesai. Ini ngajak pulang aja, kecepatan baca. Kata harus ini penting. Berarti bisa nilai tidak? Enggak. Harus menanggung ganjaran, sesahan, hajaran, harus menanggung. Ini loh, papa ngapain? Ayo baca, papa ngapain? Memperlakukan kita seperti anaknya. Begitu jelas firman ini makanan keras itu. Ini the solid food itu, saudara. Nggak ada yang ngamen. Kok sepertinya lihat wajah saudara pada kecewa. Ngapain aku datang ke sini hari ini? Awas saya baca. Ya pulang aja sini. Pintu masih dibuka. Cepat. Mau? Oke, saya tanya. Mau lanjut atau pulang? Nantang. Kalau lanjut berarti makin gak enak. Siap? Siap. Nggak usah terlanjur, keluar ya malu pasti. Oke. Jika kita harus menanggung ganjaran, didikan, hajaran, sesaat, justru papa memperlakukan kita seperti anak. Lanjut. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jawabannya ada tidak? Nggak ada. Papa yang benar, mama yang benar,
pasti mendidik, mengajar anaknya. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau diajar? Kurang ajar. Lanjut. Tetapi, nah ini, tetapi jikalau kita maunya susu terus, jikalau kita bebas dari didikan, dari hajaran, dari sesaan, dan dikumpulkan jadi satu kata, diganjar itu yang harus. Maka itu perhatikan tiap kali sudah baca firman ada kata harus, artinya nggak bisa ditawar, nggak bisa dipilih. Betul? Harus diderita. Kata diderita aja sudah nggak enak. Setiap orang, koma, terus. Maka ini kalau kita menghindari didikan, menghindari ajaran, menghindari sesaan, maka kita bukanlah anak. Tapi anak-anak gampang. Kalau saudara punya Alkitab, masih punya Alkitab perjanjian, terjemahan lama, pakai bahasa Jawa, anak jadah, anak haram. Padahal kita ngaku anak Bapa di surga, tapi kita nggak mau makan makanan keras, kita mau yang lembek-lembek terus. Lanjut. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, itu Papa di dunia ini, kita ngapain? Beroleh ganjaran. Saya beri contoh. Ada orang tua kaya. Nah, sebelum anak-anak dipercaya warisan, maka sebagai orang tua, apa kriteria anak yang berhak dapat warisan lebih banyak? Ayo. Pura-pura jadi orang kaya semua sekarang. Terus kita punya. Apa kriteria kita sebagai papa mama yang kaya, hartanya banyak, terus kita mau bagi warisan ke anak-anak kita? Apa persyaratan? Yang paling gampang, oh anak yang ini aku akan beri lebih banyak daripada yang itu. Apa itu? Cepat. Baik, iya, baik. Menghormati. Ya, kalau kita pakai apa yang kita pelajari, anak-anak dari orang tua yang kaya yang berhak dapat warisan lebih banyak, anak yang nurut, dididik, tidak pernah membantah. Iya atau tidak kalau kita orang tua kaya? Nah, itu maksudnya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Cepat terus. Kalau demikian, bukankah kita harus apa? Lebih taat kepada Bapa segala roh. Artinya Bapa yang Maha Kuasa, supaya kita boleh hidup. Maka kalau kita balik, berarti yang mengaku anak-anak Tuhan tapi nggak mau dididik, maka yang kita peroleh apa? Cuma katanya hidup itu loh, susah benar, kematian. Maka itu anak-anak yang dimanja, anak-anak yang nggak mau dididik orang tuanya, pasti bikin repot orang tua, merugikan orang tua. Nah seperti itu kita sering merugikan surga tanpa kita sadar. Karena kita terlalu dengar khotbah yang enak-enak. Lanjut, belum selesai. Sebab mereka, yaitu papa mama kita di dunia ini, ngapain? Mendidik kita dalam waktu yang pendek. Nah mungkin papa ngajar kita sampai setahun, mati. Pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Lanjut. Tetapi Papa di surga ngapain? Mengajar kita untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan kita. Mari kita jujur. Banyak atau sedikit murid-murid Tuhan Yesus ketika diproses dalam didikan, kita menganggap Tuhan kita jahat. Ada enggak? Menganggap Tuhan kita jahat. Jangan mikir itu. Yang kita alami sebagai anak-anak Bapa di surga, karena Dia mengasihi kita,
maka itu dia mengajar untuk kebaikan kita. Nah, ini luar biasa supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ini loh tujuan makanan keras. Lalu kalau kita sudah punya bagian dalam kekudusannya, kita itu mau dibawa kemana dan mau jadi apa dan harus bagaimana. Nah, sekarang ini yang kita mau pelajari. Kalau kita harus terima makanan-makanan keras, berarti kita akan terima bagian dalam kekudusan. Dan kalau kita terima bagian dalam kekudusannya, wah, itu luar biasa. Siap? Untuk ngerti lagi lebih jauh? Ya. Siapa yang percaya bahwa di satu titik nanti Tuhan Yesus itu ingin ngajak kita memerintah bersama Dia. Betul ya? Nah, ini tujuan makanan keras. Mendapat bagian dalam kekudusan. Oke, dilanjutkan. Ibrani 12. Padahal saya nggak minta ayat ini. Ya udah biar saya baca. Dapat yang bagian order aja. Ibrani 12 ayat 11. Memang. Nah, ini. Kalau ada kata memang, itu artinya apa? Seharusnya. Kata memang itu nggak bisa dihindari, betul? Seharusnya tiap-tiap ganjaran, didikan, hajaran, sesaat pada waktu itu diberikan, terus tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Nah, saya putus dulu. Yang sedang mendengar firman ini dan saudara sedang mengalami duka cita karena didikan Tuhan, air matamu boleh meleleh, tapi pipimu senyum. Kok nggak aneh? Betul? Nangis. Coba, nggak enak didikan itu. Saya akan coba sebutkan. Ada yang pernah mengalami kerugian sampai habis? Saya tanya, ada yang mengalami kerugian sampai habis? Enak atau tidak? Nah, ya sudah, itu salah satu. Ada mengalami sakit yang nggak sembuh-sembuh? Saya tanya, ada? Itu salah satu cara. Betul? Ada yang mengalami selama sebulan, kok ada aja orang fitnah, nemu aja yang salah. Orang mengalami itu? Loh, ditanya. Banyak hal. Pak Gembala, saya minta izin cerita. Mungkin banyak yang nggak tahu. Sebelum Bapak Gembala Lito jadi seperti ini, salah satu cara Tuhan didik dia pernah nginep di penjara. Gak apa-apa ya Pak Gembala ya cerita. Mau ngikutin Pak, ayo. Pernah jadi sales, naik motor, nawarkan barang ke toko-toko. Itu didikan. Setuju? Kok mukanya nggak enak semua nih? Lihat ini. Harus lewat proses. Amin. Lanjut. Salah satu belum aja. Halo? Habis? 12. Nah, 11 sudah selesai belum? Oh, belum. Nah, tetapi kemudian ianya ini apa? Bukan siapa loh. Ianya ini apa? Ayo cepat, ianya itu apa? Didikan itu, hajaran itu. Tetapi kemudian didikan, hajaran yang mendatangkan duka cita dan sakit semua dalam hidup menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai,
kepada kita yang dilatih oleh Bapa. Ini hasilnya. Udah habis atau belum? 11. Udah ya. Ngerti sekarang tujuan didikan makanan keras itu? Cepat-cepat kalau sekarang saya ajak ngomong. Amin. Nggak bisa kita hindari. Kalau kita hindari kita nggak dewasa-dewasa. Kenapa dunia punya kalimat ini? Ya, dunia loh saudara. Setiap kali melihat orang sukses, maka manusia berkata, jangan lihat sekarang ini, lihat dulunya orang itu. Betul nggak? Nah, itu yang didapat dari ayat-ayat yang kita baru baca di Ibrani 12 ini. Tidak akan ada orang sukses tanpa lewat proses. Kalau ada orang sukses tanpa proses, itu pasti koruptor. Setuju nggak saya ngomong ini? Cari jalan pintas. Maka itu hati-hati dengan khotbah mujizat, saudara. Mujizat masih ada. Percayalah mujizat masih ada. Itu menyesatkan. Hari ini saya mau katakan, makanan keras yang jadi tema kita belajar firman Tuhan hari ini adalah tanda orang Kristen yang tidak pernah menunggu dan mengharapkan mujizat. Selama saudara masih mengharapkan mujizat, maka saudara enggak mau terima proses. Sebab lawan katanya mujizat itu bukan tidak mujizat. Lawan katanya mujizat itu proses. Musuhnya proses itu mujizat instan. Cespleng bahasa zaman dulu. Nggak bisa. Maka itu yang di benaknya masih mengharap mujizat, saudara nggak akan dapat bagian dalam kekudusan. Ngerti sekarang? Jadi yakin siap makanan keras? Tapi bukan berarti suruh dikit batu, enggak loh saudara. Jangan salah ngerti. Makanan keras. Nah, bagian terakhir, supaya posisi kita. Kita buka Wahyu 14 ayat 1. Nah, tujuannya ke sini. Maka setelah kita belajar melihat Ibrani 12 ini, berarti Tuhan sudah menganggap kita layak untuk sampai pada posisi ini. Nah, posisi di Wahyu 14 ini adalah posisi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga yang tidak akan pernah bisa merugikan surga dan tidak akan pernah merepotkan surga. Kalau kita sudah sampai dididik, diproses, kita tetap bertahan, maka kita keluar seperti emas. Dan ini posisi. Dan aku melihat, sesungguhnya ini karena pewahyuan, jadi harus melihat, mendengar, melihat, mendengar, mendengar, melihat. Itu dia tulis semuanya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. Cukup sampai di sini. Saya lupa tahun berapa Bapak mewahyukan saya firman ini. Saya kaget dan saya berjuang. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa pada suatu hari nanti, tergantung ketaatan dan tergantung kesediaan kita untuk diproses, maka inilah satu-satunya tulisan bahwa akan ada orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan Yesus. Pasti banyak saudara masih belum tahu. Karena kalau sudah tahu wajahnya ketahuan. Pasti, oh. Dari kitab Kejadian
sampai Wahyu 13 yang banyak tertulis orang-orang itu berdiri di hadapan anak domba. Tapi ini satu-satunya posisi berdiri bersama-sama. Ayo kita lihat. Yang berdiri di hadapan dengan yang berdiri bersama-sama, mana yang lebih tinggi posisinya? Jadi Papa tidak ingin saudara dan saya terus-menerus berdiri di hadapan dia. Dia mencari siapa di antara kita yang bisa diajak berdiri bersama-sama dengan dia. Satu level. Kok gak suka cita sih dikasih tahu begini? Ya tempe mendoan semalam. Yang gak tahu tempe mendoan cari di Google. Ngerti maksudnya? Harusnya ketika dapat tawaran, wih berdiri bersama-sama anak domba, harusnya bagaimana? Telat. Dari tadi. Betul? Maka itu sejak Roh Kudus mewahyukan saya kebenaran ini. Maaf saya cuma cerita. Tidak dari yang buat saya loyo, gak semangat, tidak. Karena saya tahu posisi ini luar biasa. Rindu gak sampai ke posisi itu? Rindu. Tapi ada loh orang yang bilang, udahlah gak usah macem-macem, gini aja sudah lumayan. Ngawur kamu. Dikasih kesempatan, ada yang lebih tinggi, gini aja sudah lumayan. Goblok gak orangnya begitu? Begitu. Nggak ada tawaran lebih tinggi, jangan lebih tinggi. Amin. Maka itu inilah hasil dari makanan keras itu, bahwa kita akan diposisikan berdiri bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan dong saudara. Ini luar biasa. Oke, cepat. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3:21. Keren sekali. Jatuh. Barang siapa menang. Nah, lagi sekali. Sebelum menang ada apa? Apa? Perang. Awas yang suka menggunakan prinsip doa puasa. Doa puasa itu jalan pintas. Doa kelepasan itu jalan pintas. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak gereja bersalah tentang konsep puasa. Puasa banyak orang Kristen adalah bagian memaksa Tuhan. Maka kalau saya pakai kalimat yang lain, tidak sedikit orang Kristen puasa itu demo mogok makan. Betul tidak? Tuhan 3 hari aku nggak makan, kalau nggak dituruti aku mati. Kalau saya jadi Tuhan, mati yo. Ngerti? Bahasa Surabaya. Jadi puasa itu bukan mempercepat kuasa Tuhan bekerja. Salah. Puasa yang betul, aku nggak mau diganggu dengan makan, dengan minum, dengan HP, dengan ketemu orang. Aku mau ketemu papaku. Nah itu perlu puasa. Jadi doa puasa itu bukan berapa lamanya. Doa puasa itu berapa dekatnya kita dengan Bapa. Terus dapat instruksi apa. Nah puasa 3 hari katanya bisa musir setan. Enggak, setannya melayu bukan karena doamu, karena mulutmu itu. Dah itu aja. Maaf. Jangan marah saya ngomong ini. Nah, saya ini jengkel lihat orang-orang Kristen kok gak pinter-pinter gitu loh. Setuju saya ngomong ini? Jadi waktu kita puasa, kita nggak mau diganggu. Maka itu kalau saudara puasa terus keluyuran, shopping, cari duit kerja, itu puasa nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara betul-betul puasa, langsung ngilang dari peredaran. Matikan HP, nggak boleh ada orang ganggu.
hanya asik dengan Tuhan. Itu baru benar. Betul? Maka itu saya katakan, barang siapa menang, itu bukan karena doa puasa, karena perang. Betul? Tidak ada orang menang nggak pakai perang. Itu istilahnya pahlawan kesiangan. Perang sudah selesai baru dia maju. Mana musuhnya? Pura-pura aja. Betul? Apa yang terjadi kalau kita menang? Menang dididik, menang diproses, kita menang dalam hajaran, dalam sesan semuanya tadi loh. Maka orang itu akan cepetan didudukkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia di atas. Berarti selevel enggak? Takhta yang sama. Terus levelnya dengan siapa? Naik lagi. Ayo, mana? Ayo cepetan. Ayo. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Awas berbelah pangku-pangkuan. Enggak kok pangku-pangkuan gimana? Ada orang terjemahkan pangku-pangkuan. Gimana pangku-pangkuan? Setelah saya baca pelan-pelan, betul juga ini kalau orang nggak ngerti. Bukan. Artinya sama selevel gitu loh, pangku-pangkuan. Nah kalau itu kepintaran namanya. Hebat nggak kalau kita satu takhta dengan Yesus, satu takhta dengan Bapa di surga? Lu dahsyat. Ini loh hasilnya makanan keras itu. Amin. Ya contoh. Inilah pertama kali, ini kedua kali ya. Presiden Jokowi yang pertama, periode pertama mengagetkan bangsa Indonesia, bahkan mengagetkan dunia. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden cara milih menteri beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Semua presiden sebelumnya, kecuali Soekarno, itu milih menteri karena titipan, karena KKN, karena balas budi. Maka Indonesia nggak jadi apa-apa. Pertama kali Jumat malam kemarin, ya saya melewati jalan tol dari Salatiga sampai Surabaya. Wih, luar biasa. Saya suka diskusi. Nah ya kerjanya presiden yang dulu-dulu itu ngapain? Betul enggak? Ini baru satu periode sebegini. Nah, hari-hari ini sebelum pelantikan 20 Oktober, banyak orang tegang nggak? Karena iya, kapan ditelepon? Itu jadi menteri apa? Lihat cara Jokowi milih menteri. Itu mengagumkan. Periode yang pertama, kok bisa Pak Jokowi menemukan Ibu Susi? Itu kan aneh. Dari mana? Sampai ini saya belum ketemu jawaban. Dan berapa menteri yang hebat-hebat itu kita lihat. Ngerti maksudnya? Nah seperti itu Papa akan cari partnernya untuk memerintah bersama dia. Tepuk tangan dong. Ayo jujur, yang manja-manja bakal kepilih gak? Red. Manja kok duduk di takhta aja. Betul? Yang cengeng-cengeng bakal kepilih gak? Red gitu. Waduh. Nggak mungkin. Yang nggak mau menderita kepilih nggak? Betul. Maka itu nggak pinter-pinter, awas. Jadi kalau Tuhan memilih partnernya untuk setakhta dengan dia, untuk berdiri bersama-sama dia, untuk selevel dengan dia, harus siap makanan keras. Maka Kristen seperti ini yang pasti tidak akan merugikan surga. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan saudara. Kristen seperti ini tidak bakal merepotkan surga. Yang ngomong merepotkan itu kok gak balik-balik. Siapa ini namanya? Charles. Kemana Charles? Oh di belakang, ya udah. Saya kira ngilang kemana. Karena kamu nyusul kata merepotkan tadi. Oke. Siap untuk dipilih?
Siap. Separtner dengan dia, setanah dengan dia. Ini hasil yang luar biasa. Betul? Lanjut lagi satu ayat lagi. Ini Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Ada? Ya. Dan aku, siapa aku di sini? 1 menit. Yesus ngapain? Ngapain? Menentukan. Apa kata menentukan? Menetapkan. Apalagi? Memilih. Memberi mandat. Apa yang ditetapkan atas kita? Hak kerajaan. Ini Pak Charles baru balik. Hak kerajaan. Muncul apa di benak kita? Kalau ada dengar kata hak kerajaan, cepetan. Muncul apa di benak kita? Kuasa, otoritas. Hak kerajaan bagi, ayo. Dan aku, Yesus menentukan hak kerajaan bagi siapa? Kita. Seberapa besar? Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Terus, nggak usah. Sama. Loh, kok dikasih tahu gini? Mendoan lagi. Loh, harusnya bagaimana? Saudara ini galak lagi, aduh. Ya, model-model begini mau sepakat dengan Bapak disuruh Tuhan Yesus, pret. Loh, kan harusnya semangat sendiri. Oh, harusnya begitu. Betul? Percaya nggak? Lukas 22:29 ini lebih hebat daripada kita terima uang 100 triliun sekalipun. Nah, ngomong duit semangat semua. Loh, betul nggak saudara? Ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini, cara kita baca Alkitab, jangan cuma cari yang enak, berkat, sukses, mujizat. Awas. Betul? Cari yang tidak enak. Cari yang menyakitkan daging ini. Setuju? Karena dengan itu kita akan jadi dewasa. Ingat, yang diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga setata dengan Dia. Sama hak kerajaan yang Dia tentukan untuk kita, sama yang Bapa tentukan buat Tuhan Yesus. Ini nggak main-main. Sama. Maka itu hal-hal kecil dalam hidup kita jangan diladenin. Hal-hal besar kecilkan gitu, supaya kita tetap punya waktu banyak. Amin. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, inilah kekuasaan yang luar biasa. Jadi ingat, yang manja-manja pret gitu loh. Yang cengeng-cengeng. Apalagi yang apa? Yang maunya enak-enak pret. Siap? Jangan milih ya. Tuhan jangan pakai orang itu, Tuhan sakit, Tuhan pakai yang itu aja, Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, haleluya. Siapa kalian keras?